Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia akan menjelaskan tentang SPSS dan AMOS. Nah, SPSS atau Statistical Product and Service Solution adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan klik mouse. Nah, SPSS sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu dapat digunakan untuk mengakses banyak jenis format tanpa perlu mengubah format seperti text file, Lotus, DBase, dan lainnya. Tampilan SPSS ini lebih informatif, yang menampilkan alasan jika terjadi missing data, sehingga data yang diberikan lebih akurat. Pengguna tidak diharuskan untuk belajar bahasa pemrograman dikarenakan penggunaan aplikasi ini masuk kategori less coding sehingga bisa digunakan dengan cara klik mouse saja. Nah, tetapi SPSS juga memiliki kekurangan, yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi statistik berbayar. Nah, walaupun termasuk aplikasi less coding, pengguna harus menguasai ilmu statistik dasar. SPSS juga kurang mampu menangani data time series. Nah, yang terakhir, SPSS selalu melakukan upgrade pada versinya sehingga memerlukan adaptasi bagi penggunanya. Nah, aplikasi yang kedua adalah aplikasi AMOS. Aplikasi AMOS adalah salah satu software statistik yang digunakan untuk melakukan analisis jalur atau path analysis dan pemodelan persamaan struktural atau structural equation modeling. Software ini juga memudahkan pengguna untuk menguji hubungan kausal antara variabel dalam sebuah model, mengukur pengaruh variabel latensi, dan memvalidasi sebuah model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada data berikut. Nah, di sini kita menyajikan data kepuasan kerja dan kinerja guru terhadap kompensasi dan motivasi. Nah, langkah pertama kita akan membuka SPSS. Kita akan menuangkan semua data pada tab data view. Nah, selanjutnya data berikut, data Y1 hingga X2 akan kita copy ke SPSS. Nah, setelah kita copy ke SPSS, di sini kita dapat melihat variabel-variabelnya masih terisi dengan variabel standar yang disajikan oleh SPSS. Untuk mengganti judul-judul variabel berikut, kita akan mengcopy variabelnya ke SPSS juga. Sebelum kita copy ke SPSS, kita harus mengcopy paste data berikut menggunakan transpose di Excel. Nah, setelah kita copy paste transpose, kita akan mengcopy variabel-variabel berikut ke SPSS-nya pada tab variable view. Nah, setelah kita mengganti variabel-variabel pada variabel view, maka kita akan disajikan data view dengan variabel-variabel yang sudah kita ganti berikut. Nah, untuk mengujinya, kita akan melakukan uji validasi data dengan cara mengklik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, untuk mengujinya, kita akan menguji satu persatu variabelnya.
Yang pertama kita akan menguji variabel Y1 dengan cara memindahkan variabel Y1 semuanya ke item sebelah kanan, lalu klik statistik, kita centang item, scale, dan scale if item delete. Lalu continue. Oke. Nah, di sini akan dimunculkan data-data yang sudah kita hasil dari data-data yang sudah kita uji. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama untuk variabel selanjutnya. Nah, sebelum itu, kita harus memindahkan variabel Y1 yang kita uji tadi ke sebelah kiri. Lalu, kita akan melakukan uji terhadap variabel Y2. Nah, selanjutnya pada variabel lalu pada variabel X1 dan yang terakhir adalah variabel X2. Nah, setelah dilakukan semua uji pada seluruh variabel, di sini kita dapat melihat cache processing summary. Nah, di sini disajikan seluruh data yang kita input tadi, ada 103 data. Nah, jika ada data yang kosong dalam penyajian data kita, itu akan terlihat pada kolom exclude. Nah, jika terjadi error atau kekosongan data akan muncul di exclude, dan di sini kita dapat melihat data kita harus kita perbaiki atau kita isi. Nah, di sini data kita komplit, maka presentasinya ada 100%. Nah, untuk menguji validasi, kita harus melihat pada kolom correct item total correlation atau CITC. Nah, data tersebut dikatakan valid jika nilai CITC ini di atas 0,3 dan data tersebut dikatakan tidak valid jika nilai CITC-nya di bawah 0,3. Nah, jika ada salah satu dari data kita di bawah 0,3, maka data tersebut tidak valid dan kita harus membuang data tersebut dan melakukan uji ulang terhadap data kita. Nah, begitu juga dengan variabel-variabel yang lain. Nah, untuk variabel X1, data CITC-nya adalah di atas 0,3. Pada data Y2, CITC-nya bernilai di atas 0,3 juga. Dan untuk variabel Y1, nilai CITC juga berada di atas 0,3. Nah, jadi data yang kita sajikan tadi adalah data yang valid karena semua nilai-nilai variabelnya, nilai CITC semua variabelnya di atas 0,3. Nah, selanjutnya adalah pengujian reliable pada data. Untuk melihat data tersebut reliable atau tidak, kita akan melihat pada tabel Cronbach Alpha if item delete. Nah, pada
pada data ini, data tersebut dikatakan reliable jika nilai Cronberg alpha if item delete ini adalah di atas 0,06. Nah, pada variabel Y1, datanya nilainya adalah di atas 0,6. Nah, untuk variabel Y2, nilai Cronberg alpha if item delete-nya juga di atas 0,6. Nah, pada variabel X1, nilai Cronberg alpha if item delete juga di atas 0,06. Dan pada variabel X2, data Cronberg alpha if item delete-nya juga di atas 0,6. Nah, karena nilai Cronberg alpha if item delete-nya di atas 0,6 semua, maka data tersebut dapat dikatakan reliable. Maka uji validasi dan uji reliable ini telah selesai dan data tersebut dapat dilanjutkan untuk uji selanjutnya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan tidak mudah dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.